Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi bersama Room dari Mugi Lestari dari SMK PGRI 1 Gantar. Ini merupakan tugas terakhir, yaitu kegiatan diseminasi atau pemaparan tentang skill set yang didapatkan peserta VCT pada kegiatan program VCT Jabar Batch 6 2020. Nah, kegiatan VCT adalah virtual koordinator training yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kolaborasi dengan UPTD Tikomdik Jawa Barat dan Simeo Kitab in Science. Kegiatan ini mendiseminasikan konten skill set atau kemampuan yang harus kita kuasai sebagai peserta di kegiatan VCT Jawa Barat yang ke-6. Sebelum VCT Batch 6 ini ada VCT Batch 1 sampai 5 dan ini kelanjutan dari Batch 1 sampai Batch 5 yaitu VCT Batch 6. Nah, skill set yang harus dikuasai yang pertama adalah teknik menjadi presenter, moderator, maupun host melalui kegiatan daring. Yang kedua, rekrutmen secara online menggunakan digital form. Yang ketiga, kreasi narasi promosi dan digital flyer. Yang keempat, pembuatan dan pengelolaan video konferensi room. Yang kelima, kemampuan mengupload video hasil recording ke YouTube. Yang terakhir adalah kegiatan diseminasi skill set virtual koordinator kepada minimal 3 orang. Lebih banyak, lebih bagus, sehingga informasi tentang VCT ini bisa lebih luas lagi. Dan apabila tahun depan ada kegiatan VCT batch 7, tidak ngeblank seperti saya sekarang, benar-benar meraba-raba dari awal, dari tidak tahu apa-apa, harus mengikuti dan harus bisa gitu jika ingin lulus. Terutama untuk bagi yang PNS, ternyata sertifikatnya ini memiliki nilai, ada jumlah jamnya. Kemudian untuk menjadi presenter, moderator, dan host ini sepertinya sudah kita kuasai jika di dalam kondisi offline gitu, atau kita bertemu langsung dengan siswa, dengan rekan-rekan guru pada serapat atau seminar. Nah, ini melalui daring ada sedikit perbedaan. Namun di kegiatan diseminasi ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pembuatan video konferensi melalui aplikasi Webex. Sebenarnya video konferensi sudah ada sebelum adanya wabah COVID-19. Ini digunakan untuk berbagai kegiatan rapat atau koordinasi, biasanya di kegiatan bisnis yang membutuhkan
keputusan cepat atau pengambilan keputusan yang urgent. Sementara klien atau rekan kerja berada di luar negeri atau di luar kota. Nah, ini digunakanlah video konferensi. Apa sih video konferensi itu? Adalah seperangkat teknologi komunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio maupun video secara bersamaan. Jadi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, yang saya share di sini kan bisa terlihat dari layar Bapak Ibu semua. Ada gambarnya, ada videonya, dan kalau saya mengaktifkan, sebentar, mengaktifkan video saya, maka akan terlihat di layar Bapak Ibu semua. Kemudian yang biasa digunakan adalah aplikasi Webex yang dikembangkan oleh Cisco, yaitu aplikasi online yang membuat para pengguna saling berkolaborasi lewat gambar, video, dan suara dari manapun secara lebih mudah dan lebih jelas. Di akun Webex ini terdapat 3 mode atau tipe atau model. Yang pertama adalah mode meeting, yang kedua event, yang ketiga training. Ketiga akun ini berbeda. Yang paling umum adalah akun meeting. Kenapa? Karena fasilitas ini gratis, tinggal install saja di Play Store atau di Google. Sudah tersedia sangat banyak. Tapi memiliki kelemahan ketika kita menggunakan akun meeting seperti yang saya gunakan pada siang hari ini, kita bisa melihat semua peserta, siapa saja yang ikut di situ, itu mungkin kelebihan ya. Nah, kekurangannya, saya sebagai host harus memastikan bahwa partisipan yang ada harus dipastikan mic-nya itu off. Ketika partisipan Bapak Ibu semua lupa menonaktifkan mic-nya, maka saya harus satu-satu mencari mana yang kira-kira mic-nya masih aktif dan kemungkinan berisik atau mengganggu kegiatan konferensi. Saya harus melihat satu-satu dan menonaktifkan satu-satu. Itu kelemahannya. Kelebihannya yaitu akunnya gratis dan kita bisa melihat siapapun yang ada di situ. Yang kedua, kemudian akun mode event. Event ini berbayar. Biasanya kita tidak bisa melihat peserta yang masuk siapa saja, tapi ada yang bisa disetting. Di situ ada beberapa pembicara atau pengisi materi disebut dengan panelis. Di situ bisa terlihat, misalkan 3 orang, 4 orang, 5 orang, ya hanya itu saja yang terlihat. Dan kita sebagai peserta hanya bisa melihat kita sendiri. Kemudian yang ketiga, akun Webex Training Center. Ini biasanya digunakan untuk pelatihan-pelatihan. Kalau event biasanya hanya untuk seminar satu arah. Satu arah, misalkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ingin memberikan sebuah informasi atau sebuah seperti yang kemarin waktu pembukaan VCT Jabar Batch 6 pada hari Rabu 2 minggu yang lalu. Itu juga menggunakan mode event dan itu berbayar. Dan dipastikan peserta itu mic-nya off, kamera juga off. Itu sudah disetting dari mode event. Nah, ini contoh tampilan mode Webex Meeting. Kita bisa melihat partisipan di sebelah kanan, bisa kita lihat semua siapa saja yang masuk di situ. Ada jumlah peserta 10 orang, kita bisa melihat siapa saja.
Ini juga sama contoh tampilan akun Webex Meeting pada saat menampilkan materinya seperti yang tampil di layar Bapak Ibu semua. Nah, ini tampilan mode Webex Event. Kita tidak bisa melihat pesertanya siapa saja, tapi di situ terlihat siapa yang bertindak sebagai pembicara atau pemateri. Di sini contohnya kemarin waktu kegiatan pemaparan apa ya kemarin tuh? Cara memasukkan kantong tugas. Nah, tugas-tugas yang peserta sudah kerjakan itu dimasukkan ke dalam kantong tugas. Di sini ada pembicaranya Kang Ferdi dari Pak Fikri, Bayu Agung. Kita bisa melihat pemateri-pemateri yang mengisi di kegiatan event tersebut. Nah, ini contohnya di sebelah kanan bawah hanya bisa melihat kita sebagai attendee. Peserta hanya kita sendiri. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sekilas tentang cara pembuatan dan pengelolaan akun video room melalui Webex. Yang pertama adalah karena Webex ini berlaku hanya sekitar 1 bulan, maka kita disarankan untuk membuat email sementara dengan cara kita membuka Chrome atau browser, bisa Chrome, bisa Mozilla, bisa apa yang ada dalam laptop kita. Kemudian klik alamat temstripmail.org. Kemudian nanti akan muncul di sini alamat email yang akan kita gunakan sebagai alamat di Webex. Ini contohnya. Ini adalah alamat yang nanti kita copy, kemudian pastekan ke dalam akun Webex. Ketika ini sudah muncul, kita buka tab yang baru dan masuk ke alamat webex.com. Setelah terbuka, kita bisa memilih sign up now, it's free, karena ini gratis, atau yang di sebelah kanan atas, start for free. Kemudian, kita pastekan alamat yang tadi sudah kita dapatkan pada saat kita membuka email sementara. Sudah paste di sini, kita klik sign up. Nah, setelah sign up akan muncul your account is ready. Setelah muncul ini, kita buka email di tab yang sebelumnya. Buka email ini, nanti akan ada email masuk. Nah, ini dia. Setelah email ini masuk, kita klik. Nanti akan muncul ini email yang kita dapatkan. Email dari Webex yang isinya adalah keterangan username, Webex site, dan kita diminta untuk membuat password yang kita gunakan dalam membuat akun Webex. Setelah kita klik password, nah kita buat passwordnya. Syaratnya adalah ada 1 huruf kapital, ada angka, kemudian minimal 8 karakter. Misalkan nanti ada saya tunjukkan cara dari awal dengan langsung online. Misalkan K 1 2 3 4 5, oke, misalkan itu boleh. Setelah klik password, kemudian dikopikan dan klik continue. Nah, ini adalah tampilan room yang akan kita gunakan untuk mengadakan konferensi.
Di sini ada menu upload your profile picture, bisa disisipkan foto kita atau foto kegiatan meeting yang akan kita lakukan. Kemudian klik. Nah, di sini kita bisa langsung start meeting ketika meeting itu akan dilakukan sekarang juga. Atau klik schedule kalau kita akan merencanakan kegiatan rapat atau meeting di hari atau waktu yang akan datang. Nah, ini kalau kita ngeklik schedule akan muncul seperti ini. Misalkan meeting topik adalah topiknya apa ketika kita mau rapat. Misalkan rapat dinas bulan rutin. Kita ketik aja di sini, diketik. Atau rapat apa yang akan kita lakukan. Kemudian passwordnya, password ini bisa kita ganti, password yang bisa yang mudah kita ingat, 1 2 3 4 5 atau apapun itu biasanya memang 1 2 3 4 5. Itu yang sangat standar dan sangat mudah diingat. Kemudian kita klik di yang biru-biru ini, waktunya, harinya, dan tanggalnya. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini mana tadi? Nah, kita memilih waktunya sebenarnya ini Bangkok, Thailand, Jakarta, Hanoi, Thailand, Jakarta kalau tidak salah. Tapi ketika sudah jadi tetap kembali ke Kuala Lumpur dan Singapura. Tidak masalah. Nah, ini adalah ketika kita sudah mengeklik schedule. Nah, di sini ada schedule atau save as template ketika kita ingin membuat lebih dari satu jadwal meeting. Nanti akan terlihat di sebelah kanan atas, di sebelah meeting password nanti ada kolom judul meeting yang kita tulis. Judulnya apa saja. Misalkan meetingnya lebih dari satu waktu atau satu kegiatan meeting dalam 2 hari atau 3 hari ke depan, itu ada 3 jadwal, itu tersimpan di situ. Kalau kita mengeklik save as template, nanti kita buka templatenya saja, tinggal kita pilih. Pada saat mau meeting dimulai, kita milih meeting yang mana. Nah, kalau kita ngeklik schedule, akan muncul tampilan seperti ini. Judulnya rapat dinas rutin bulan Mei. Misalkan ini ya, pada hari Jumat 1 Mei 2020, waktunya jam, kalau waktu fleksibel ya Bapak Ibu, jam 8 sampai jam 2 ini durasi, supaya ketika kita persiapan cek sound atau persiapan apa yang akan kita tampilkan, ada waktunya. Jadi kalau misalkan rapat mulai jam 9, kita setting ini jam 8. Kalau misalkan rapat jam 10, kita bisa setting mulai jam 9 supaya ada persiapan sebelumnya. Jadi diharapkan meetingnya bisa berjalan lancar. Ini contoh saja, tapi tidak ada sampai jam berapa, hanya durasinya saja. Misalkan mulai jam 8, durasi misalkan 5 jam, berarti sampai jam 1 PM. Ini adalah ada alamat link, meeting link. Nah, ini alamat yang harus kita share ke anggota atau ke teman-teman kita yang akan mengikuti atau yang diharapkan mengikuti room kita. Kemudian meeting number, kalau misalkan diminta masuk atau login atau gabung dengan meeting number. Nah, ini password. Tadi passwordnya belum diganti 1 2 3 4 5, jadi passwordnya seperti apa adanya. Nah, ini ada keterangan host key. Host key ini adalah angka yang hanya dikuasai oleh si pembuat room. Nah, kalau misalkan yang membuat room itu berhalangan hadir, misalkan operator, tapi yang memandu room itu adalah kepala sekolah misalkan, nah host key ini akan dilimpahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nanti dari Bapak Kepala Sekolah, dari layar Webex-nya, beliau mengeklik reclaim host. Nah, nanti di copy pastekan, Bapak Kepala Sekolah memasukkan angka host key ini, nah baru Bapak Kepala Sekolah bisa mengambil alih sebagai host.
itu hostk. Lanjut ya Bapak Ibu, mungkin sampai sini ada gambaran, ada sedikit bayangan kalau kita ingin mengadakan kegiatan room di sekolah beserta Bapak Ibu guru atau siswa kita menggunakan akun Webex. Nah, ini adalah alamat link yang dirasa terlalu panjang sehingga susah untuk diingat. Jadi sebisa mungkin kita pendekkan atau dibuat short link. Caranya bagaimana? Kita buka tab baru, kemudian klik gg.gg, enter. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Atau bisa juga dengan menggunakan bit.ly, B-I-T-L-Y. Tapi saya kurang suka karena setelah menggunakan bit.ly, ketika kita membutuhkan akun kode QR code, itu ada aplikasi yang lain yang harus dibuka. Jadi lebih simple menggunakan gg.gg. Nah, kemudian pastekan alamat link yang panjang ini, copy, kemudian pastekan ke dalam kolom yang kosong di sini. Kemudian kita klik customize link. Nah, kita tulis di sini maunya apa namanya. Misalkan rapat rutin bulanan. Oke, kemudian klik shorten URL. Kemudian sudah selesai, kita dapatkan link ini. Nah, ini link yang kita share kepada rekan-rekan kita yang diharapkan bisa mengikuti kegiatan room ini. Seperti yang tadi saya share ke Bapak Ibu semua, linknya yang saya masukkan di sini. Kemudian kalau kita kurang males klik-klik, kita scan aja kode QR-nya. Kita nyari kode QR-nya tinggal klik aja di sini Bapak Ibu. QR code for this link. Ketika klik nanti di atasnya muncul kode QR seperti ini. Sangat simple menurut saya. Jadi kalau memakai bit.ly.com itu untuk membuat kode QR beda lagi, ada halaman yang harus dibuka lagi. Jadi menurut saya kurang praktis. Nah, ini contohnya kode QR yang bisa di-share, misalkan yang ditampilkan dalam flyer yang sudah saya share juga ke Bapak Ibu, itu contohnya ada link roomnya, ada flyernya, ada QR code yang layak kita share, yang harus kita share. Jadi kalau yang malas ngeklik, kita lebih simpel dengan pindai atau dipindai lah ya, itu bisa langsung diarahkan ke kode QR. Kita langsung masuk ke link, kemudian klik masuk ke room yang sudah tersedia. Mungkin untuk lebih ada gambaran. Nah, kita langsung saja coba praktekkan. Kita klik temp-stripmail.org, enter. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul. Nah, ini email sementara, ini masih memuat, kita masih bisa menunggu. Oh ya, sudah muncul. Ini alamat email sementara kita. Nah, alamat email ini kita copy. Kemudian kita buka webex.com, webex.com. Nah, kita sudah menemukan tampilan Webex seperti ini, halaman utamanya. Dari sini kita bisa misalkan join atau sign in kalau kita sudah mempunyai akunnya. Nah, kalau kita mau membuat akun, kita mau sebagai host, kita bisa mengeklik sign up now atau start for free. Sama saja. Coba kita yang bawah saja. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang dari temmail.org tadi kita copy, kemudian kita pastekan ke sini, kita klik
sign up. Oke, kita isi data yang harus kita isi. Indonesia sudah betul, nama misalkan Mugi Lestari. Karena nama saya sudah banyak sekali di akun ini, saya kasih tambahan I-nya 3 supaya ada pembeda. Kemudian kita klik continue. Nah, your account is ready. Setelah muncul tampilan ini, kita kembali ke email sementara tadi. Kita kursor ke bawah. Nah, kita menunggu. Nah, ini ada email masuk. Kemudian kita klik ada email masuk dari Cisco Webex. Kita buka emailnya. Nah, isinya username dan Webex site. Setelah ini langkah selanjutnya adalah kita membuat password. Kita klik create password. Nah, passwordnya seperti yang saya sampaikan tadi, 1 huruf kapital, yang lainnya terserah, kombinasi angka dan huruf. Oh, tidak boleh nama, sebentar. Pusing kalau bikin password ya Bapak Ibu, saya sering lupa. 185. Oke. Kemudian ini apa tadi kan? Confirm sama seperti yang tadi, harus sama. Kemudian kita klik continue. Nah, ini udah tersimpan. Kalau mau kita simpan, kalau tidak mau disimpan, kita klik lain kali, tidak apa-apa. Nah, ini sudah ada Mugi Lestari's Room. Jadi kita sudah siap untuk mengadakan kegiatan rapat secara daring. Kemudian kita mau mengupload foto, boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau nanti kita mengupload foto, pada saat kita mengaktifkan video atau masuk ke dalam room, kita akan muncul fotonya. Kalau tidak ya hanya inisial saja. Kemudian next, lanjut. Oke, selesai. Nah, kalau kita mau langsung mengadakan meeting hari ini, saat ini juga, kita klik start a meeting. Kalau mau dijadwalkan, kita klik schedule. Tapi lebih enak di schedule ya Bapak Ibu ya. Kalau langsung ini mendadak sekali, gitu. Barangkali teman-teman kita belum siap. Kita tunggu. Kebetulan di Gantar agak mendung, mudah-mudahan tidak hujan. Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan, bisa mengacungkan tangan, bisa ketik di chat, atau bisa mengaktifkan mic-nya, kemudian silakan bertanya. Oke, sudah muncul. Meeting topik, kita akan menentukan jenis rapatnya itu apa, jenis pertemuannya itu apa. Misalkan rapat kelulusan tahun 2020 atau tahun pelajaran 2019-2020. Meeting password kita ganti saja yang mudah. Waktunya kira-kira kapan? Jam 10 biasanya. Di sini hanya tersedia IM dan PM, jadi harus teliti ya Bapak Ibu, jangan sampai kita mengklik PM jam 10 malam-malam kita rapat. Durasinya mau berapa jam? Misalkan 3 jam atau 4 jam. Kalau durasi tidak berpengaruh pada kegiatan meeting, mau 10 jam juga tidak masalah. Ini hanya misalkan apa ya, menentukan estimasi saja. Misalkan mulai jam 10, kita setting jam 9 juga tidak masalah. Ini hanya untuk setting saja. Pada kenyataannya kalau misalkan
Kita masuk jam 11, jam 10, jam 12, tidak masalah. Yang penting hostnya sudah membuka room terlebih dahulu. Kalau peserta sudah membuka atau masuk join di room meeting, tapi hostnya belum membuka roomnya, ya tetap saja kita tidak bisa masuk. Jadi yang memegang kunci adalah hostnya. Oke, kita klik, oh ya, tanggalnya belum. Misalkan tanggal 7 Mei. Salah. 7 Mei. Nah, kita klik. Waktunya kita pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian kita klik schedule boleh, klik save as template juga boleh. Kalau kita akan mengadakan lebih dari satu kali meeting. Nah, nanti kalau di sini kita klik save as template, nanti di sini ada meeting template tersimpan di sini. Banyak sekali. Misalkan kita mau mengadakan atau menschedulkan 3 meeting. Nanti di sini ada 3 meeting. Kalau kita mengeklik save as template. Kalau kita mengeklik schedule, maka akan langsung muncul schedule dan meeting linknya. Nah, meeting link ini yang kita share kepada rekan-rekan kita yang diharapkan bisa mengikuti kegiatan meeting room ini. Nah, karena ini meeting linknya masih terlalu panjang, kita copy, kemudian kita buka lagi tab yang baru, gg.gg, enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pastekan ke dalam kolom yang sudah tersedia. Kita klik customize link. Nah, kita mau memberikan nama apa di sini? Mau disesuaikan dengan kegiatan topik meetingnya boleh. Misalkan rapat kelulusan tahun pelajaran 2019-2020. Karena ini adalah shorten link, maksudnya adalah linknya biar tidak terlalu panjang. Kalau kita memberikan nama terlalu panjang berarti ya sama saja. Jadi kita simpelkan saja. Kemudian kita klik shorten URL. Kita tunggu. Nah, langsung muncul http://dgg.gg rapat kelulusan TP 2019-2020. Kemudian kita ini copy dan pastekan dan di-share ke teman-teman kita yang kita undang. Kemudian kalau kita membutuhkan kode QR-nya, kita tinggal klik kotak yang ini. QR code for this link. Langsung muncul seketika. Jadi saya lebih suka menggunakan gg.gg karena memang simpel menurut saya. Oke, ini juga bisa di-save atau disalin atau disimpan atau di-share langsung juga boleh. Misalkan salin, pastekan ke WA atau kemana, kemudian kita share. Itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Nah, sampai di sini sudah selesai. Sudah sudah siap untuk di-share dan kita sudah siap mengadakan rapat secara daring via Webex. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Makanya ingin bertanya.
Sukses. Ini gimana?